Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi anak-anakku, siswa-siswi SMPN 3 Cibadak dalam program Kurma Kuliah Ramadan. Nah, pada Kurma kali ini Ibu akan memberikan sedikit tips gitu ya tentang tetap produktif selama Ramadan. Nah, apa itu produktif? Produktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan yang tujuan utamanya bisa memberikan sebuah keuntungan, baik itu untuk diri sendiri ataupun orang lain. Ada juga yang mengartikan bahwa produktif adalah bisa mengerjakan pekerjaan yang berguna, bermanfaat dengan waktu seefisien mungkin. Nah, Ramadan ini sayang sekali ya kalau kita melaluinya hanya dengan bermalas-malasan ya. Tidak sayang gitu kalau Ramadan kita berlalu begitu saja tanpa kita bisa produktif menjalaninya. Ada beberapa tips yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama adalah menyusun catatan kegiatan. Catatan kegiatan ini akan membuat kita memprioritaskan gitu ya, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa dikerjakan belakangan. Apa saja tugas-tugas kita dalam kurun waktu tertentu. Misalnya kita punya PR apa saja, punya tugas apa saja yang harus dikerjakan selama Ramadan. Menyusun catatan kegiatan ini bisa menghindarkan kita dari lupa gitu ya, lupa mengerjakan sesuatu, dan kita juga bisa mengatur waktunya agar semua tanggung jawab kita bisa kita lakukan. Nah, tips yang kedua adalah berbuka dan sahur dengan teratur. Untuk bisa produktif tentunya tubuh kita harus sehat ya. Sehat selama bulan Ramadan itu bisa kita dapatkan dengan salah satunya berbuka dan sahur dengan teratur. Nah, berbuka dan sahur ini banyak keberkahan ya di dalamnya. Jika tubuh kita ini senantiasa mendapatkan asupan energi makanan yang bergizi, maka energinya itu bisa kita manfaatkan agar kita tetap bisa produktif ya. Nah, yang berikutnya tips yang ketiga, jangan tidur setelah sahur. Nah, ini godaan yang cukup berat ya, karena enaknya setelah sahur itu kan tidur gitu ya, perut dalam keadaan kenyang gitu ya. Nah, tapi tidur setelah sahur ini lebih baik dihindari gitu ya, karena memang ada beberapa dampak negatifnya. Misalnya kita bisa saja terlewat waktu subuhnya, tidur kita kebablasan jadi kesiangan gitu ya. Nah, dan pencernaan juga kurang sehat gitu ya, kurang baik jika setelah sahur ditidurkan gitu ya. Nah, maka setelah sahur pikirkan kegiatan apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, tips yang keempat adalah olahraga ringan ya. Menurut penelitian, olahraga ini bisa membuat mood atau semangat seseorang itu menjadi lebih baik gitu ya. Orang yang senantiasa berolahraga itu cenderung lebih bahagia. Tentunya olahraga juga itu membuat tubuh lebih bugar. Nah, kebugaran dan kebahagiaan ini bisa menjadi modal kita untuk bisa menjadi produktif. Tips yang kelima adalah tidur siang ya. Karena tadi jangan tidur setelah sahur, nah tapi ada solusinya, yaitu tidur siang. Nah, jika kalian di hari sekolah bisa melakukan tidur siang ini adalah sepulang sekolah. Tapi jangan lama-lama ya, tidur siang itu maksimal 1 jam saja, tidak lebih dari itu, karena terlalu lama juga akan dampaknya tidak bagus gitu ya. Nah, 15 menit tidur yang berkualitas itu lebih baik gitu ya, untuk mengganti waktu-waktu tidur kita yang
yang terambil gitu ya, karena kita menghidupkan malam di bulan Ramadan. Untuk menggantinya itu kita bisa tidur siang. Tips yang keenam adalah hindari kegiatan yang tidak perlu ya. Nah, supaya kita tetap produktif, tentu kita harus memprioritaskan mana yang perlu kita kerjakan, mana yang tidak perlu. Contoh kegiatan yang tidak perlu kita lakukan itu misalnya nongkrong pulang sekolah gitu ya, berlama-lama dengan teman tanpa kegiatan, tanpa tujuan yang jelas gitu ya, atau bermain ke sana kemari gitu tanpa tujuan yang jelas juga, berlama-lama nonton TV, berlama-lama bermain HP gitu ya. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, karena itu bisa menyita produktivitas kita. Nah, tips yang terakhir adalah disiplin ya. Tips yang pertama sampai ke-6 gitu ya. Kalau kita lakukan hanya sehari saja, tidak menjadi kebiasaan, itu kurang berdampak gitu ya. Supaya terasa dampak baiknya, maka kita harus disiplin menjadikan aktivitas-aktivitas yang baik itu menjadi sebuah kebiasaan ya. Disiplin waktu gitu ya, disiplin atau bertanggung jawab, disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas tepat waktu gitu, disiplin dengan semua tanggung jawab kita, itu bisa membuat kita menjadi lebih produktif. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam kurma ini. Semoga bermanfaat ya. Nah, baiklah Ibu tutup dengan pembacaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.